Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pidatonya di Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 2026 di Gorontalo, Presiden Prabowo Subianto melontarkan sebuah pernyataan yang menurut hemat saya cukup menggelitik ya. Sebagaimana yang bisa kita simak dari beragam pemberitaan media tanggal 24 Juni 2026. Beliau menyebutkan bahwa hanya di Indonesia anggota kepolisian dan prajurit TNI, militer, terlibat dalam urusan pertanian. Mulai dari angkatan laut yang menanam kedelai, ya, atau angkatan darat yang turun ke sawah. Nah, pertanyaan menariknya adalah apakah keterlibatan militer dan kepolisian secara teknis dalam peningkatan produksi komoditas pertanian strategis di lapangan ini adalah sesuatu yang benar-benar memberikan manfaat ya, atau malah sebenarnya malah merugikan, lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Teman-teman, Anda ketahui bahwa kalau kita simak ya, bahwa keterlibatan militer misalnya di dalam ketahanan pangan itu memang tidak ditabukan ya. Tetapi dia memiliki batasan yang terukur. Jadi kalau kita lihat best practice-nya keterlibatan militer dalam ketahanan pangan itu umumnya bersifat tidak langsung dalam keadaan krisis atau darurat dan berbasis keunggulan logistik. Di Amerika Serikat misalnya atau beberapa negara Eropa, National Guard atau kekuatan militer itu hanya diturunkan ketika terjadi bencana alam besar ya, yang menyebabkan adanya gangguan logistik makanan atau pangan ke wilayah yang terisolasi. Jadi militer tidak bertindak sebagai petani menanam gandum atau menanam jagung, tidak mencetak sawah ya, atau tidak mengelola korporasi pertanian dalam situasi normal, tetapi dilibatkan dalam kondisi bencana misalnya ya, katastrof natural katastrof, bencana nasional, dalam rangka melancarkan distribusi pangan dan akses pangan masyarakat. Di negara-negara berkembang seperti Filipina dan Sri Lanka, hal serupa juga bisa terlihat. Militer mengamankan pertanian misalnya pada saat bencana sama ya, dan lagi-lagi juga tidak ikut di dalam tata kelola harian agribisnis yang biasa dikelola oleh petani dan kalangan sipil lainnya. Jadi ini adalah sesuatu yang menjadi best practice, yang menjadi normalnya aktivitas militer di dalam ketahanan pangan. Nah, kalau militer dilibatkan atau TNI dan Polri dilibatkan secara langsung di dalam aktivitas pertanian, ya memang secara praktis kita ketahui bahwa institusi militer dan kepolisian itu memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh institusi sipil. Struktur komando yang solid dari pusat hingga ke ujung, ke desa melalui Babinsa atau Babin Kamtipmas untuk kepolisian. Jadi mobilisasi massa yang cepat serta disiplin eksekusi yang tinggi ya. Jadi ketika pemerintah menghadapi krisis pangan atau target perluasan lahan yang dikejar tenggat waktu seperti pada proyek food estate, pelibatan kedua institusi ini memang terbukti mampu melakukan secara cepat ya, seperti land clearing, mengamankan aset-aset strategis di lapangan. Jadi institusi
seperti kepolisian dan militer itu juga dapat memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit dalam penyaluran pupuk atau benih di tingkat akar rumput. Tetapi namun harus diakui, semua itu sifatnya jangka pendek, ya. Dan kalau dijadikan ajak, dijadikan sesuatu yang menjadi kebijakan umum untuk institusi kepolisian dan militer, menurut hemat saya itu akan memberikan mudarat yang lebih besar bagi negara kita di dalam jangka menengah panjang. Mengapa? Yang pertama karena terjadi distorsi proporsional, ya. Tugas utama TNI misalnya itu adalah mempertahankan kedaulatan negara, melakukan operasi militer, perang atau operasi non perang yang relevan dengan tugas utama mereka. Sementara Polri itu mengurus penegakan hukum dan keamanan ketertiban masyarakat. Jadi misalnya ketika kita memaksa prajurit mengurus sawah, ya, atau mengurus dapur, makan bergizi gratis, atau bercocok tanam di kebun, itu akan menciptakan fenomena burnout, ya. Jadi mengaburkan kompetisi inti mereka, ya. Jadi padahal kita menginginkan profesional militer kita misalnya itu adalah profesional militer yang tangguh, ya, yang kalau diserang oleh asing, dan pada hari ini kondisi geopolitik itu meniscayakan serangan sepihak suatu negara kepada negara lain. Kita telah melihat bagaimana Rusia menyerang Ukraina atau Amerika Serikat berkoalisi dengan Israel menyerang Iran. Jadi kalau suatu negara tidak kuat seperti Amerika Serikat menyerang Venezuela, itu bisa ditaklukkan dalam hitungan jam. Menteri Koordinator Hukum, ya, Pak Profesor Yusril mengatakan kalau kita diserang oleh asing, kita seperti Amerika Serikat menyerang Venezuela, itu kemampuan kita bertahan hanya 4 hari. Nah, artinya militer kita itu harus fokus pada aktivitas yang memperkuat tupoksi utama mereka, ya. Jadi kalau ada serangan luar bukan hanya bisa diantisipasi, bahkan bisa dikalahkan. Nah, itu pertama, kalau kita melibatkan mereka pada aktivitas yang bisa dilakukan oleh komponen bangsa yang lain, ada puluhan juta petani, ada puluhan ribu penyuluh, ada ratusan perguruan tinggi yang bergelut dengan pertanian dan agribisnis. Entitas-entitas inilah yang seharusnya ditugaskan, diberikan kepercayaan dan diberikan kekuatan, diberikan skill yang lebih baik, diberikan endorsement dalam bentuk anggaran, ya, dan dukungan politik agar mereka berkinerja yang berlipat ganda lebih baik dari sebelumnya. Bukan kemudian melibatkan komponen utama yang lainnya, yaitu TNI dan Polri. Karena teman-teman, ya, kalau TNI Polri kita terbagi perhatiannya, ya, tentu akan terbagi pula, ya, energi mereka, ya, pemikiran mereka, sehingga ya tidak fokus pada memberikan keamanan bagi bangsa dan negara atau menjaga ketertiban umum, ya, menegakkan hukum di masyarakat. Dan kita tahu dalam perspektif kebijakan publik, jangan lupa bahwa penegakan keamanan nasional, ketertiban masyarakat, ya, dan penegakan hukumnya sehingga masyarakat itu tertib, itu adalah dua barang publik yang tidak harus dihadirkan kalau perekonomian kita ingin berjalan dengan baik. Kalau keamanan terganggu, kalau ketertiban masyarakat terganggu, maka semua aktivitas sosial ekonomi manusia, termasuk aktivitas memproduksi pangan, juga akan terganggu. Oleh karena itu penting sekali kedua kekuatan nasional yang besar ini
menjadi semakin profesional, ya, menjadi fokus di bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi mereka. Ya, jadi kita berharap pemerintah bisa kembali memperbaiki kalau keinginan untuk meningkatkan keterlibatan TNI dan Polri di dalam ketahanan pangan itu perlu diperhatikan, ya, perlu dievaluasi ulang, karena kita khawatir tadi, walau bagaimanapun yang namanya TNI Polri itu adalah manusia biasa, ya, tidak akan bisa menjadi Superman. Kalau mereka terbagi energi, fokus perhatian mereka, tentu profesionalitas mereka, skill mereka, kekuatan mereka, kapasitas mereka, profesionalitas mereka di bidang militer itu akan tergerus. Ya. Oleh karena itu, teman-teman, pada kesempatan ini ya kita mengingatkan kembali agar keterlibatan Polri, TNI di dalam ketahanan pangan nasional itu tidak bersifat teknis di lapangan. Ya. Kita mengingatkan kembali pemerintah perlu memberikan dukungan, support kepada perguruan tinggi, kepada penyuluh, kepada semua dinas pertanian, Kementerian Pertanian, dan petani Indonesia untuk berkiprah lebih baik lagi di dalam penegakan kehadiran, ketahanan, dan kedaulatan pangan dengan memberikan dukungan politik dan dukungan anggaran. Terima kasih. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan masukan yang berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.